Sugeng rawuh sedaya pemirsa Kitab Pengawas Diri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam memulai pemerintahannya ketika Kerajaan Samudra Pasai sedang berada di ambang keruntuhan. Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Mojopahit hingga mengalami kemunduran, yaitu pada sekitar abad ke-14, tepatnya pada 1360. Pada masa akhir riwayat kerajaan Islam pertama di Nusantara itulah benih-benih Kesultanan Aceh Darussalam mulai lahir. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan Kerajaan Indrapura. Dari penemuan yang dilacak berdasarkan penelitian batu-batu nisan, batu-batu nisan yang berhasil ditemukan, yaitu dari batu nisan Sultan Firmansyah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh. Didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribu kota di Kutaraja atau Banda Aceh. Pendiri sekaligus penguasa pertama Kesultanan Aceh adalah Sultan Ali Muhayyad Shah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil Awal 1913 Hijriah atau tanggal 8 September 1507 tahun Masehi. Keterangan mengenai keberadaan Kesultanan Aceh Darussalam semakin terkuak dengan ditemukannya batu nisan yang ternyata adalah makam Sultan Ali Muhayyad Shah. Di batu nisan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam yang berada di kandang 12 Banda Aceh ini, disebutkan bahwa Sultan Ali Muhayyad Shah meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau pada tanggal 7 Agustus 1530. Selain itu, ditemukan juga batu nisan lain di Kota Alam yang merupakan makam ayah Sultan Ali Muhayyad Shah, yaitu Syamsu Shah, yang menyebutkan bahwa Syamsu Shah wafat pada 14 Muharram 737 Hijriah. Sebuah batu nisan lagi yang ditemukan di Kota Batu Alam adalah makam Raja Ibrahim, yang kemudian diketahui bahwa ia adalah adik dari Sultan Ali Muhayyad Shah. Menurut catatan yang tergurat dalam prasasti itu, Raja Ibrahim meninggal dunia pada 21 Muharram tahun 930 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 November 1523. Raja Ibrahim merupakan tangan kanan Sultan Muhayyad Shah yang paling berani dan setia. Ibrahimlah yang memimpin serangan-serangan Aceh Darussalam terhadap Portugis, Padir, Dayak, dan Samudra Pasai, hingga akhirnya Ibrahim gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran besar itu. Tanggal-tanggal yang ditemukan di prasasti-prasasti di atas dengan sendirinya mengandung arti untuk dijadikan pegangan dalam menentukan jalannya catatan sejarah di Aceh dalam masa-masa yang dimaksud. Aceh adalah wilayah yang besar dan dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudra Pasai, di tanah ini telah berdiri pula Kerajaan Islam Lamuri, selain Kesultanan Malaka yang memiliki peradaban besar di Selat Malaka. Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawar Shah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya suatu hubungan baik dengan kerajaan tetangganya,
maka pusat singgasana kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang di dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam ternyata tidak termasuk dalam sejarah Islam pada umumnya. Dalam keseluruhan sejarah universal, dalam Hikayat Aceh, seperti yang dianalis Dennis Lombard dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1607 hingga 1636. Bab mengenai Kesultanan Aceh Darussalam hanyalah satu keping dari pekerjaan tatahan, satu batu dari gedung yang lebih besar, tetapi tertumpu pada tokoh satu orang, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan terbesar dari Aceh ini justru bukan merupakan pemimpin dari generasi awal Kesultanan Aceh Darussalam. Meski siapa penulis Hikayat Aceh tidak diketahui dan tidak tersimpan pula tanggal mengenai penyusunan karyanya, namun bisa dikatakan bahwa Hikayat Aceh tersebut disusun selama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, yaitu tahun 1607 hingga 1636, dan bahwa raja itu menyuruh salah seorang pujangga istananya untuk menyusun riwayat hidupnya. Mengenai asal-usul Aceh sendiri masih belum dapat dikuak dengan jelas karena selain banyaknya versi, sedikit banyak sumber yang menjelaskan tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat. Masih menurut Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana barat yang sempat singgah di Aceh, John Davis. Nama musafir itu mencatat bahwa orang Aceh menganggap diri mereka keturunan dari Imel dan Hagar, Nabi Ismail dan Siti Hajar. 3 abad kemudian, Snok Hagronje mengungkapkan bahwa dia telah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulu balang bernama Tengku Kutakarang yang wafat pada November 1895, yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran dari orang Arab, Persia, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa. Dalam buku karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh 2006, dikemukakan bahwa yang disebut Aceh ialah daerah yang sekarang dinamakan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tetapi pada masa Aceh masih sebagai sebuah kerajaan atau kesultanan. Yang dimaksud dengan Aceh ialah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar, atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayek. Untuk nama ini, ada juga yang menyebutkan nama Aceh Lisago, Aceh Tiga Segi. Selain itu, terdapat pula yang menggunakan Aceh Inti, Aceh Proper, atau Aceh yang sebenarnya, karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam dan juga letak ibu kotanya untuk menamakan Aceh. Nama Aceh juga sering digunakan oleh orang-orang Aceh untuk menyebut kota kerajaannya, yakni bernama Bandar Aceh, atau secara lengkapnya bernama Bandar Aceh Darussalam. Tentang nama Aceh belum ada suatu kepastian dari mana asal dan kapan nama Aceh itu mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama Asem, Acem, dan Aceh. Orang Arab menyebutnya Asyi, Dacem, Dagin, dan Dacin. Sedangkan orang Cina menyebutnya dengan nama Aceh dan Tashi. Dalam karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain, yaitu yang terangkum dalam buku dengan judul Ragam Sejarah Aceh tahun 2004, disebutkan bahwa selain sebagai penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama salah satu suku bangsa atau etnis
sebagai penduduk asli yang mendiami Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Anek, Jamé, Kluet, Simaule, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh, itu telah eksis semenjak Aceh masih berupa kerajaan atau kesultanan. Sementara itu, menurut penelitian KFA Van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan 1986, dituliskan bahwa menurut cerita-cerita rakyat, penduduk asli Aceh disebut Ure Weng Mante. Sejauh mana riwayat itu dapat dianggap benar, dan apakah Mante itu termasuk juga dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Opir di semenanjung Tanah Melayu? Menurut Van Langen, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu Polinesia. Tetapi sejauh masalah itu belum dapat dipecahkan, maka tetaplah bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asli daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asli suku-suku bangsa lain. Masuknya kolonialisme Barat. Kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini Portugis, selaku bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh, menjadi salah satu faktor utama runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Selain juga disebabkan serangan Mojopahit pada 1508 atau kurang dari setahun setelah Sultan Ali Muhayyad Shah memproklamirkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. Armada Portugis pertama yang dipimpin Diogo Lopes de Seguera tiba di perairan Selat Malaka. Armada de Seguera ini terdiri dari 4 buah kapal dengan perlengkapan perang. Namun kedatangan rombongan penjajah asal Portugis yang pertama ini tidak membuahkan hasil yang gemilang dan terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka. Kedatangan armada Portugis yang selanjutnya pun belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. Pada Mei 1521, penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali Muhayyad Shah, memimpin perlawanan dan berhasil mengalahkan armada Portugis yang dipimpin Jorge de Brito yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh itu. Dalam menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan keberanian Sultan Ali Muhayyad Shah, Portugis membujuk kerajaan Petir dan Samudra Pasai untuk mendukungnya. Setelah mengalami kekalahan dari Kesultanan Aceh Darussalam, armada Portugis kemudian melarikan diri ke kerajaan Petir. Namun pasukan Aceh Darussalam tetap mengejar dan sukses menguasai wilayah kerajaan Petir. Pihak Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Petir, melarikan diri lagi mencari perlindungan ke Samudra Pasai. Pasukan Sultan Ali Muhayyad Shah meneruskan pengejarannya dan berhasil mematahkan perlawanan Pasai. Pada 1524, sejumlah besar rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam, digunakan tentara Aceh Darussalam untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh. Kekalahan Portugis tersebut sangat memalukan karena pasukan Aceh Darussalam mendapat barang-barang rampasan dari alat-alat perang milik Portugis yang lebih memperkuat Aceh Darussalam karenanya. Sultan Ali Muhayyad Shah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Setelah berhasil mengusir Portugis serta menundukkan kerajaan Petir dan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah juga meraih kegemilangan dalam menaklukkan beberapa kerajaan lainnya yang ada di Sumatera, seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Delhi, dan Kerajaan Daya. Beberapa catatan dari Barat, salah satunya yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengatakan bahwa menjelang tahun 1530, armada perang Kesultanan Aceh Darussalam
sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan serangan Portugis sendiri, Fernão Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh atau Ali Muhayyad Shah lebih banyak memperoleh pasukan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari barat lainnya, Weltman, salah satu rampasan paling berharga dari Samudra Pasai yang berhasil dibawa pulang oleh Sultan Ali Muhayyad Shah adalah lonceng besar yang kemudian diberi nama Cakra Dunia. Lonceng bersejarah merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho kepada Raja Samudra Pasai ketika Panglima Besar dari kerajaan Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15. Sultan Muhayyad Shah memerintah Kesultanan Aceh Darussalam hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan di batu nisan Sultan Ali Muhayyad Shah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Zulhijjah tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Muhayyad Shah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Muhayyad Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tak tergantung pada pihak lain, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar, menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan Nusantara. Sepeninggal Sultan Muhayyad Shah, dasar-dasar kebijakan politik ini tetap dijalankan oleh sultan-sultan penggantinya sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam. Diangkatlah putra sulung almarhum Sultan Muhayyad Shah yang bernama Salat ad-Din sebagai penguasa Aceh Darussalam yang baru. Di bawah pemerintahan Sultan Salat ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537, tetapi tidak berhasil. Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dialihkan kepada anak bungsu Muhayyad Shah, yaitu Ala Adinri Ayat Shah Al-Kahar, atau yang sering juga dikenal dengan nama Sultan Mansur Shah. Adik dari Saladin ini perlahan-lahan mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan, menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendes Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, bala tentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Aladinri Ayat Shah Al-Kahar terdiri atas laskar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Cambay, dan Malabar. Hubungan Kesultanan Aceh Darussalam pada era Sultan Aladinri Ayat Shah Al-Kahar dengan kerajaan-kerajaan mancanegara tersebut memang cukup solid. Pada 1569 misalnya, Sultan Aladinri Ayat Shah Al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk menerima bantuan meriam. Tidak hanya memberikan meriam beserta ahli-ahli senjata untuk dikirim ke Kesultanan Aceh Darussalam, penguasa Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan gubernur-gubernur Yaman, Aden, serta Mekah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurtuglu Hisir, diserai memimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus menggayang musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir. Selain terus berteguh melawan kaum penjajah dari barat, Sultan Aladinri Ayat Shah Al-Kahar juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam menyerbu kerajaan Malaka sebanyak 2 kali, tahun 1547 dan 1568.
menawan Sultan Johor karena membantu Portugis. Setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Haru, Sumatera Timur pada tahun 1564 untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka diangkatlah Abdullah, putra pertama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, untuk memegang kendali pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah takluk dan menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Namun berbagai peperangan besar antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis memakan banyak korban dari kedua belah pihak yang berseteru. Dalam suatu pertempuran yang terjadi pada 16 Februari 1568, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar kehilangan putra tercintanya, Sultan Abdullah, yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tutup usia pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi karena putra mahkota Abdullah gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis. Maka yang diangkat untuk meneruskan tampuk tertinggi tahta Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah, atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Riayat Shah. Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Di bidang politik serta pertahanan dan keamanan, Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah berusaha meneruskan perjuangan ayahandanya dalam upaya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh. Akan tetapi, pergerakan Sultan ini tidak segemilang sang ayah, kendati dia sudah melakukan penyerangan ke Malaka hingga 2 kali selama kurun 1573 sampai 1575. Ketahanan Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, di mana Sultan ditangkap dan menjadi tawanan perang. Akhir pemerintahan Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah yang memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun berakhir ketika sang sultan wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 987 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi. Sepeninggal Sultan Husain Ibnu Sultan Alauddin Riayat Shah, Kesultanan Aceh Darussalam memasuki masa-masa suram. Pengganti Sultan Alauddin Riayat Shah dipercayakan kepada anaknya, Sultan Muda. Namun pemerintahannya hanya bertahan selama 7 bulan. Karena ketika wafat, Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan. Maka yang diangkat sebagai penggantinya adalah Sultan Sri Alam, yang merupakan anak dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, penguasa keempat Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman atau Sumatera Barat ternyata tidak becus dalam mengelola Kesultanan Aceh Darussalam. Dalam waktu singkat, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun mati terbunuh. Roda pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam selanjutnya dijalankan oleh Sultan Zainal Abidin. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam kali ini adalah cucu dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Sama seperti penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin juga tidak mampu memimpin Kesultanan Aceh Darussalam dengan baik. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi ini
memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579. Setelah era tirani Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Kesultanan Perak dan berhasil menewaskan pemimpin Kesultanan Perak, yakni Sultan Ahmad. Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya dibawa ke Aceh sebagai bagian dari rampasan perang. Putra tertua Sultan Ahmad bernama Mansur dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Gana. Tidak lama kemudian, Mansur ditapalkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam, menggantikan Sultan Zainal Abidin dengan gelar Sultan Aladin Mansur Shah. Dinobatkan pada 1579. Sultan yang bukan berasal dari keturunan langsung, Sultan-Sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam ini berasal dari etnis Melayu Perak, adalah sosok yang alim, soleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Shah, Kesultanan Aceh Darussalam, nuansa agama Islam sangat kental dalam kehidupan masyarakatnya. Untuk mendukung kebijakan itu, Sultan Mansur Shah mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri. Namun kepemimpinan agamis yang diterapkan Sultan Mansur Shah ternyata tidak membuat Aceh Darussalam berhenti bergolak. Pada 12 Januari 1585, ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak, Sultan Mansur Shah terbunuh. Gugurnya Sultan Mansur Shah membuat garis tahta Kesultanan Aceh Darussalam kembali rumit untuk menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam yang selanjutnya. Atas mufakat para orang besar atau tokoh-tokoh adat dan Kesultanan Aceh yang berpengaruh dan dihormati, maka diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Shah adalah Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah Putra, yang merupakan dari anak penguasa Indrapura, Sultan Munawarsyah. Namun, lagi-lagi kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam tidak langgeng. Sultan Ali Riayat Shah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Sebenarnya, yang akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya adalah Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Shah. Akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh. Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah 1589 hingga 1604. Pada era Sultan Ali Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammal berkuasa, kolonialisme Eropa kian merasuki bumi Nusantara dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin De Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh. Cornelis memimpin kapal De Leeuw, sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal De Leeuwin. Pada awalnya, kedatangan orang-orang Belanda disambut dengan hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi, kemunculan kaum pedagang Belanda di Aceh ternyata dianggap menimbulkan ancaman tersendiri bagi orang-orang Portugis yang sudah berada di sana sebelumnya. Portugis sendiri pada akhirnya dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat kegemilangan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan masyhur dengan nama Sultan Iskandar Muda. Masa keemasan di era Sultan Iskandar Muda, ketika Houtman bersaudara beserta rombongan armada Belanda tiba di Aceh.
Hubungan yang terjalin antara Aceh dan Belanda berlangsung dengan kedudukan yang setara, terutama dalam hal urusan perniagaan dan diplomatik. Mengenai hubungan perdagangan, De Houtman bersaudara atas nama Kongsi Dagang Belanda meminta kepada Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam agar diperbolehkan membawa lada dan rempah-rempah dari Aceh. Sebagai gantinya, De Houtman berjanji akan membantu Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal untuk memukul Johor yang saat itu sedang berseteru dengan Kesultanan Aceh Darussalam. Selama Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal memerintah selama 20 tahun, Kesultanan Aceh Darussalam terus-menerus terlibat pertikaian besar dengan Kesultanan Johor. Perselisihan antara Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal dan De Houtman mulai timbul ketika orang-orang Belanda yang berada di Aceh mulai bersikap tak sopan. Frederik De Houtman beberapa kali mengatakan kebohongan ketika berbicara dengan Sultan Aceh Darussalam. Salah satu tindakan dusta yang dilakukan Frederik De Houtman adalah ketika Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal menanyakan di mana letak negeri Belanda dan berapa luasnya. Frederik De Houtman lalu membuka peta bumi dan ditunjukkan pada Sultan bahwa negeri Belanda itu besar, meliputi hampir seluruh benua Eropa, yakni antara Moskow atau Rusia sampai dengan Venesia atau Italia. Akan tetapi Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal tidak begitu saja percaya terhadap bualan Frederik De Houtman itu. Secara diam-diam, Sultan bertanya kepada orang Portugis, bagaimana sebetulnya negeri Belanda itu. Orang Portugis tersebut tentu saja menjawab yang sebenarnya, bahwa negeri Belanda hanya satu bangsa kecil. Bahwa negeri Belanda adalah negeri yang tidak punya raja, karena pada waktu itu Belanda merupakan negara republik yang baru saja dicetuskan, yakni Batavia Republik. Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal tentu saja murka karena telah diperdayai oleh orang asing yang menetap di wilayahnya. Maka kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal memerintahkan tentaranya untuk mencari, menangkap, dan kemudian memenjarakan Frederik De Houtman. Konon, 5 orang anak buah kapal Frederik De Houtman dibebaskan karena bersedia masuk Islam. Rakyat Kesultanan Aceh Darussalam bertambah geram terhadap awak-awak kapal Belanda karena kelakuan mereka yang dinilai melewati batas. Ketika salah satu kapal Belanda merapat ke pulau Malavidam yang terletak di Lautan Hindia antara Sumatera dan Sri Lanka, Cornelis De Houtman, saudara laki-laki Frederik, berkelakuan tidak sopan. Diceritakan, Cornelis telah memaksa istri dari seorang tokoh masyarakat di pulau itu supaya berjalan di hadapan orang-orang Belanda dalam keadaan telanjang bulat. Setelah itu, Cornelis dengan paksa merampas barang-barang perhiasan yang menempel di tubuh perempuan malang tersebut. Kekejaman orang-orang Belanda belum berhenti. Tak lama setelah peristiwa memalukan di pulau Malavidam, terjadi perampasan yang dilakukan oleh para awak kapal Belanda terhadap kapal-kapal dan perahu-perahu milik nelayan Aceh. Laksamana van Caerden, pemimpin kapal Belanda itu, tidak segan-segan menyerang dan menenggelamkan kapal-kapal Aceh yang ditemuinya. Kelakuan orang-orang Belanda tersebut jelas menimbulkan ketegangan dengan pihak Kesultanan Aceh Darussalam, dan kondisi ini ternyata menyulitkan pihak Belanda. Jika bermusuhan terus dengan Aceh, kerugiannya teramat besar. Selain keamanan pelayaran laut, juga sumber perdagangan di bagian itu tidak dapat direbut Belanda dari Portugis. Ketika Portugis dan Belanda berebut pengaruh di tanah Aceh, Kesultanan Aceh Darussalam justru mengalami konflik internal. Pada April 1604, anak kedua Sultan Alauddin Riyad Shah Said Al-Mukamal,
yaitu Sultan Muda, melakukan kudeta terhadap ayahnya sendiri, lalu memproklamirkan dirinya menjadi sultan dengan gelar Sultan Ali Riayat Shah. Sebelumnya, Sultan Muda pernah diangkat sebagai wakil Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal untuk memimpin Petir yang telah berhasil ditaklukkan. Namun karena kinerja Sultan Muda dinilai tidak memuaskan, maka kemudian ia ditarik kembali ke daerah Aceh Darussalam untuk membantu ayahnya, sekaligus mendalami pengalaman dalam mengelola pemerintahan. Kedudukan Sultan Muda di Petir digantikan oleh saudaranya, Sultan Husin, yang sebelumnya diserahi tugas untuk mengkoordinir wilayah Pasai. Dari sinilah mulai timbul keinginan dari Sultan Muda untuk merebut tahta ayahnya. Terlebih lagi, sang putra mahkota, anak pertama Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal yang bernama Mahadiraja, telah gugur dalam suatu pertempuran. Tidak lama kemudian, masih di tahun 1604 itu, Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukamal akhirnya menutup mata. Pemerintahan baru di bawah komando Sultan Muda alias Sultan Ali Riayat Shah ternyata menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak, termasuk dari saudaranya sendiri, yakni Sultan Husin yang berkuasa di Petir. Rasa tidak puas atas kepemimpinan Sultan Ali Riayat Shah di Kesultanan Aceh Darussalam juga ditunjukkan oleh seorang anak muda yang pemberani atau yang dikenal juga dengan panggilan kehormatan Perkasa Alam. Karena Sultan Ali Riayat Shah memandang bahwa pergerakan Perkasa Alam cukup membahayakan, maka kemudian Sultan Ali Riayat Shah mengeluarkan perintah menangkap terhadap Perkasa Alam. Namun, Perkasa Alam terlebih dulu mengetahui rencana itu dan langsung meminta perlindungan Sultan Husin di Petir. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.